Desa sekarang udah nggak bergabung lagi, udah keluar dari Dudas. Kita bareng Dudas mau nyamperin warkop. Dan Desa hari ini perpisahan kita farewell karena dia akan kerja di sini untuk Nggak gitu. Kita menyusuri Bali di Nusa Dua, guys. Jujur gue baru tahu ada. gue baru tahu. Ngapain aja selama ini gue ke Bali ya? Iya. Kok banyak yang gue nggak tahu ya? Enak banget ya diajak jalan-jalan sama Dudas. Wah, ini baru sekalian kita kasih tahu. Dudas minusuan, semoga minusnya kagak nambah bro. Iya bener. Loh justru minusnya yang nambah. Bahaya. Kita naik mobil kayak begini nih di film nih. Iya tapi ini bagusan. Lebih modern ya. Lah kenapa kok Jawa juga? Lo kenapa nggak pakai gigi Don, kayak di film Don? Nanti nggak surprise di filmnya. Terkejut. Aduh. Bali adalah Bali. Jadi ini kita di Bali ini nyari-nyari desa, waktu itu nggak ada desa kemana. Bertiga begini lihat coba. Dia soalnya lagi mau promo warkop kan. Habis itu kita cariin. Dia lagi touring sama teman-teman warkop, sama si Pino sama si Tora. Cuacanya mendukung nih. Pas banget sih. Untuk Nggak kayak panas. begini. Enak ini. Jadi nanti kita tuh bajunya kayak begini nih, ya kan? Ini baju-baju. Tapi mukanya nggak kayak begini. Makanya nggak begini. Makanya sekali lagi kalau mau lihat kita jadi trio warkop Tanggal 11 Juni. 11 Juni. Jangan lupa ya. Oh iya, bisa buat mirip-miripan ala Dono. Oh iya Wah ini nih ya, ini yang menarik nih. Itu di mana bikin mirip-miripan Ada kayak nanti ada donatnya? linknya. Ada. Ada linknya. Nanti kita pantengin di story ya. Nah, Kan jadi motor-motornya ini kali jalan. ini Warkop collabs with the Dudas. Kita jalan-jalan ke Bali. Selain mempromosikan film Warkop juga ingin mempromosikan tempat-tempat pariwisata. Wah ini luar biasa sekali sih. Karena memang Warkop juga terkenal sekali. Ini kan legend ya. Yang juga mengharumkan nama Indonesia. Karena ini sampai ke, bukan cuma di Indonesia. Sampai Asia Malaysia. Tenggara, segala macam pada nonton Warkop. That's why juga kita memperkenalkan juga yang apa ya, autentik Indonesia gitu loh. Warkop kan autentik banget Indonesia kan. Betul. Ini juga tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang hidden gem. Ini ada beberapa kejadian, nanti kalau nonton behind the scene-nya, ada beberapa kejadian yang cukup mengerikan sebetulnya adegannya ya. Apa Kenapa tuh, kita Don? naik mobil ini juga ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Wan udah kas. Ada Reo Ponorogo. Ah, Ini mah badut ancol bro. Labubu itu. Waduh. Ini mah Warkop beneran. Kayak kenal ya. Ada yang bisa dikasih. Kelewatan. Salah dong. Selamat siang. Siang, Pak. Bisa lihat kelengkapan. Bisa. Ada Pak, semua radiator udah komplit. Iya. Setir ada, Bahkan kita ada tip tip deck. ada, Kipas semua angin ada. ada. Kipas angin ada. Bukan itu maksudnya, Maksudnya? surat-suratnya. Oh. Surat izin dari istri kalian. Kita mah saya sama kasino mah komplit. Ini yang udah nggak komplit. Saya tahu seperti itu. Saya mencurigakan dari tadi. Ternyata akhirnya ditangkap polisi. Ketemu di Kaget saya. iya, Kok ditangkap ya? jalan. Padahal polisinya Indro, kok polisi? Kan gitu. Pas kita tanya, kok polisinya polisi Amerika nih? Iya, Labubu nih. Polisinya kok maju ke depan perutnya. Oh. California di sini California. Kalian mau kemana? Ini patung lilin ya? Beneran? Kalian mau kemana? Kita bareng Dudas mau nyamperin Warkop. Berarti mau riding. Iya betul. Kalau mau riding, mendingan riding naik motor. Oh gitu. Ya,
Tapi dibantu dikawal dong. Oh iya, pasti saya temani. Berarti kita naik motor aja nih. Motornya apa nih? Motor aja. Ada nanti motor. Saya kawal, saya temenin. Ya. Wah, ada geng motor, Pak. Geng motor, Pak. Ditangkap, Pak. Ini perlu ditangkap nih. Ini yang masalah ini. Pembalap-pembalap layar nih, Pak. Mana ada yang cariin juga. Kenapa sih? Katanya mau riding. Nah, tuh. Temennya kan? Soalnya di film kita pakai mobil ini. Ada juga mobil motor ini ada juga. Oh, motornya ada juga ya? Iya. Jadi kita naik motor deh. Nah, Habis promo, dia habis promo. wih, Dilan nih Dilan. Dilan baru nyampe. Motornya ganti lah. Lalu sekarang jadi siapa? Oh iya. Dono. Iya. Dilan. Iya. Kita filmnya apa? Itu kok belum ada nih. Ini yang gua tonton waktu SD ya? Ada polisi, saya pernah ditangkap. Tapi kangen banget ya lihat Pak De Indro pakai baju itu ya. Karena dulu itu warkop sangat identik dengan chip. Ada gua ingat. chipsnya dulu. Nggak pernah bisa hilang tuh di ingatan gue, mereka bertiga pakai motor chips. Melekat baju chips ya. banget. Ya lanjutkan sekarang Indronya Ini. kasinonya almarhum sama wafatnya sama. Bukan wafatnya dong, iya. Yang penting kita doakan buat legend-legend kita. Emang Ya. lu ikutan ini mau ngegantiin warkop dong? Enggak. Dan lu berasal dari Bang dari Abimana. Wah. Atau lu lebih mahal? Lebih keren dari Aliando. Wah. Jujur ya. Iya. Desa sekarang udah nggak bergabung lagi, udah keluar dari Dudas. Asik. Jadi bagi tiga kita ya. Kita bagi tiga kan. Ayo. Hari ini kita sama Warkop DKI. Oke. 1, 2, and 3 and go. Ada mogok. Om Swastiastu, selamat siang, selamat datang di Denusa 2. Mohon izin pemeriksaan Bapak. Terima kasih Bapak, silakan melanjutkan perjalanan. Oke. Let's go. Oh, weh. Orang Kita di depan. sekarang ada cak banget. Oke. Oh, kayak beruang naik motor ya. Orang motor sama orang gedean motor. Pak Ade keren, Pak Ade keren banget, gila, gokil. Yang keren yang belakang. Pak De Indro, sehat-sehat ya Pak De Indro. Pokoknya Biar Om kita Indro bisa sehat touring selalu terus. sama semua. Tapi ngelihat dia duduk di hari tuh Keren. langsung gue kayak Ngetel banget ya. Emang image dia tuh anak motor banget. Om udah depan Om. Dia pakai motor berandalan ya. Kita kayak dikawal beneran. Kita kayak dikawal beneran. Kita menyusuri Bali di Nusa Dua, guys.
bersama Warkop DKI. Gue mau nonton. Tapi Warkop nggak ada syuting di Bali ya? Karena suka di pantai-pantai sama cewek-cewek gitu ceritanya kalau zaman dulu. Harusnya ada ya. Harusnya ada. Tunggu aja. Ada ya? Ada deh. Nanti yang berikutnya ada full pantai. Ntar. Si Vino keren-keren aja ya. Vino ya. Kalau Vino mah Dapat aja ya. Vino keren-keren aja. Pakai motor kita. Sabar dia mau geber ya. Tetap keren dia. Motor kita. Ya, polisi pakai ngerem lagi nih. Kita nih nggak pengen jauh-jauh karena kepikiran Om Indro ini Oh iya kan kasihan juga. takut, tapi ternyata bilang gini kata Om Indro, nggak Bi, kalau sama Akurs minimal kita kaget. Motor beneran dia. Suatu kehormatan buat gue mewakili Dudas bisa ngajak Warkop untuk ikutan berjalan-jalan di Bali nih, luar biasa. Thank you Pak Bro, thank you Vino. Desa apa rasanya itu jalan-jalan bareng The Dudas? Saya udah biasa. Oh, udah biasa ya? Kalian bertiga Dia ya, Warkop. Mana lebar banget lagi tuh polisi. Vino. Oke, permisi Om Indro. Guys, kita sudah sampai di The Garden Cafe di Grand Hyatt Hotel di Nusa Dua. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Santai-santai sambil makan udah banyak banget Tadi gua makannya. bolak-balik dibilangin, jokes bapak-bapak. Lo jokes kakek-kakek, beda dong. Sama dia juga jokes kakek-kakek nih berdua nih. Pak De, tadi ngomongin jokes bapak-bapak tadi. Lawak itu kan dulu kalau gua nontonnya dulu di Aneka Safari nih. Tengah-tengah ada grup lawak. Sekarang ini kayaknya grup lawak udah nggak ada Pak De ya? Iya, makanya gue kemarin ini bilang, makanya gue senang bener kayak misalnya stand up comedy sekarang ada yang bareng nih, GJLS misalnya, atau satu lagi Agak lain. agak lain. Mereka masih ada di MC. Jadi ngelucu yang Jadi spontan. jadi bukan kayak grup lawak ya? Enggak. Tapi itu kayak lapor Pak sebetulnya masuk ke lawak tapi bukan beda lagi tuh Pak De ya? Mereka komedi situasi. Iya, bukan komedi lawak ya? situasi. Ngelawak. Maksudnya bukan acara khusus lawak untuk kayak bertiga lucu di panggung gitu. Menurut aku lawak ketika semua orang mempergunakan apapun, bahasa tubuh kah, bahasa apa, verbal untuk menghasilkan tawa, maka itu lawak. Maka itu komedi, maka itu humor. Dan jangan salah, humor itu sebetulnya serius. Nggak ada serius humor. ya? Iya. Dan susah. Gini. Pada tahu nggak kalau si Warkop itu jadi patokan lawak-lawak di Indonesia? Pengalaman Pade dibagi itu gimana? Loh. Ya Allah. Pade kan Jakarta Group. Bagi saya. Dari mana aja sih nggak ikut motoran? Parah. Ada. Maaf. STM Tiatu ya? Bukan. Pak De, sekarang gini. Pak De sendiri, Pak De merasa dirinya pelawak atau bukan? Merasa. Oke, kalau gua bukannya nggak mau disebut pelawak, tapi gua merasa kayak sebutan pelawak itu terlalu apa ya, beban buat gua. Makanya gue suka bilang teman-teman dari Paski, kenapa sih Desta, kenapa sih Andre itu nggak pernah mau dimasukin ke ini? Karena gini, ini kan organisasi profesi ya. Ketika ada orang-orang yang memang terkenal, walaupun tidak disadari bahwa dia melawak, ini kayak gini bisa ngatrol yang lain gitu maksud gua. Intinya gini, bahwa jangan pernah malu atau jangan pernah ini disebut pelawak, karena pelawak itu sama dengan penyanyi misalnya, sama dengan pemain band misalnya. Profesi halal kok itu. Bukan maksud gua. Iya kan? Kalau gua bukannya malu Pak De. Kebalik, masuk dulu mulutnya. Ini pelawak. Kalau gua bukannya malu, tapi lebih kepada Pak De. Nah, ini kalau digitu reaksi dong. Gitu. Iya. Itu namanya teamwork. Gitu loh. Aduh. Enggak. Pak De, kalau gua bukannya malu, tapi justru beban.
Gue merasa tidak bisa melucu kalau karena gue tongkrongan Pak De. Jadi gini, anak tongkrongan ngelucu di antara mereka. Tapi belum tentu anak tongkrongan yang lucu bisa ada di panggung, bisa di ini kayak lu. Oh. Nah, misalnya nih Pak De, dia stand up nih, dia udah nulis, lucu lah, viral, terus kan masuk ke kita, terus kita ceritain lagi ke orang kadang-kadang. Boleh apa enggak sih? Sebetulnya nggak boleh. Tapi ketika dia lakukan, dia namanya bukan stand up comedian, tapi jokes teller. Emang dia jokes teller, menceritakan jokes yang sudah ada. Iya. Gitu. Pertanyaannya, lawak itu bakat atau memang bisa dipelajarin atau memang bisa learn by doing dan experience? Bakat yang bisa dipelajari dan bisa di-manage. Akhirnya ada bakatnya. Iya. Karena it's all about timing. Iya. Sebetulnya kan gini, itu juga jangan sampai orang terlalu lama mikir sampai akhirnya pas lucunya nggak dapet kan. Jadi ini kayak musik metronom. Gitu kan. Sebetulnya ada itu temponya. Berapa lama sampai ke refnya? Nah, kelamaan gitu. Iya. Dan jangan terlalu sering. Masa kita tahu timingnya kapan, jangan terlalu diulang-ulang segala macam. Jadinya kayak Iya, betul. Jadi nggak dapet. Ada yang bisa diulang-ulang, ada yang enggak. Iya. Kayak gitu. Makanya timing. Kalau Iya. Vino kan dia ini aktor menurut gua. Iya. Tapi begitu main komedi, dia bisa bagus loh Pak De. Dia Hebatnya dia seorang aktor. karena walaupun film komedi, ketika dia masuk ke film komedi, walaupun dia komedian, dia jadi aktor dulu. Dia nggak jadi komedian. Ketika pembahasannya dia pintar berkomedi, pembahasan, tapi kan akhirnya hasilnya skrip dulu nih, senario. Dan ketika senario itu dibawakan seseorang dan berhasil, itu hebat senarionya dan hebat sutradaranya dan hebat aktornya, bukan komediannya. Nah, makanya lebih gampang apa ngedirect aktor menjadi polisi daripada polisi beneran suruh acting. Coba contohnya deh. Iya benar. Oke, tapi kan lo emang cakep, Vin. Gue dulu Enggak. Vino ganti aja sama Jagel, Vino ganti aja sama Diki. Gue bilang, iya gak apa-apa. Iya, maksudnya gini Pak De. Ini kan Ada yang komen gitu. Kan gini, banyak yang membanding-bandingkan segala macam apa-apa. Apakah memang harus semirip mungkin dengan karakter Warkop atau memang kita boleh sebetulnya explore sendiri aja? Kalau lo pertanyaannya semirip mungkin, iya. Tapi kan nggak mungkin mirip banget. Nggak bakal mungkin bisa. Iya, karena gini, ini seni Pak. Iya. Makanya dilestarikan, bukan diduplikasi. Tidak ada juga yang bisa menggantikan Warkop secara benar. Jadi gini, menurut gua, ini kalau gua bicara lagi sebagai orang Warkop yang kemudian dilestarikan. Ya. Menurut gua, lo bisa 80% karakter Dono aja menurut gua keren banget. 20% lo tetap harus dulu. Iya, iya. Yaudah kita makan dulu deh kalau gitu ya. Yuk kita lanjut makan. Lu lagi ngapain sih, Des? Aduh. Lu di Bali lu nggak enjoy. man. Lu Main begitu handphone sih aja. digosipin udah mau nikah. Itu tuh kan bener kan ini kan? Gara-gara lu viral tuh ya, lu jangan macem-macem. Ya itu nggak kenapa. Gua fokus ngurus anak gua doang, udah. Oh, ya udah ya Gak ada sekarang. rencana nikah. Ya sekarang jelasin ngapain lu sibuk Iya. apa? Oke, gua klarifikasi, gua nggak akan nikah ya, karena gua memang Belum. Yang mana sih? Iya belum. Ya sekarang gua tanya lu ngapain ngecek-ngecek handphone? Bukan gitu, gua tuh lagi ngecek-ngecek sekaligus ngatur tabungan gua. Buat nikah. Oh, mulai lagi. Ini gua lagi ngatur tabungan pribadi gua nih, buat pendidikan anak-anak gua nanti. Gitu itu dong. baru anak 3 kan. Ya iyalah. Kalau kayak gitu nggak usah ribet-ribet. Masa masih ribet gitu? Hah? Masa masih ribet? Masih ribet ngurusin begituan. Ini tenang aja. Ada pakai ini nih. BNI Live Goals. BNI Live Goals di Wonder by BNI. Wow. Lah, life goals. Maksudnya gimana sih? Jadi tinggal pakai fitur Live Goals ini yang ada di Wonder by BNI. Jadi di situ bisa nabung buat keperluan yang jadi impian lu. Gitu lu. Nanti tinggal pilih aja kategorinya di pendidikan. Ini kan buat anak-anak kan. Tergantung. Terus juga bisa pilih target nominal maunya berapa, sama target jangka waktunya mau sampai mana. Misalnya nih, targetnya lu 500 juta dalam 1 tahun. Ya. Ada dong duit segitu dong. Amin. Lebih kayaknya deh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, selama 1 tahun itu, nanti kita tinggal setor ke tabungan, itu sampai 500 juta atau bahkan lebih. Udah tinggal setor aja. Nah, kalau kepake gimana jadinya? Hah? Jadi kayak tabungan biasa dong kalau kepake. Nah, belum selesai nih makanya. Jadi gini, justru dana yang udah kita setor di BNI Life Goals itu otomatis ke-lock. Jadi di-lock, jadi nggak bisa diambil sampai jangka waktu yang kita tentukan di awal. Kayak tadi tuh contohnya misalnya, lu punya target dalam 1 tahun bakalan nabung 500 juta misalnya nih. Jadi selama 1 tahun itu jumlahnya
kurang atau lebih dari 500 juta nggak akan diambil atau kepake, jadi sama sekali nggak akan kesentuh. Jadi ngebantu banget nih ya. Jadi tuh gua tuh nggak perlu terus-terusan kayak, waduh otak sana, otak sini, otak atik, ya nggak? Iya. Tapi nih, gua mau nanya, buat yang lain bisa juga nggak, Vi? Kayak misalnya, buat nabung beli rumah atau naik haji lah. Bisa banget, itu mah pokoknya life goals lu akan bisa terwujud di BNI Life Goals yang ada di Wonder by BNI. Lu percaya sama gua? Kalau percaya pada percaya, jadi percaya. Jadi kalau mau tahu lebih lengkap, hubungin dokter. Kalau mau lebih lengkap, hubungin atau cek aja. Ini cek nih serius di bni.id/lifegoal. Wah ini best banget nih Raffi sama nih. Kalau kata Raffi nih, top mantap is the best. Woi BNI. Gue langsung, anak gue udah pada sekolah semua langsung di luar negeri. Ya kan emang anak lu udah sekolah. Oh, iya, ini masih kan di luar buat negeri. tabungannya. Oh, di luar negeri. BNI Life buat Goals. kawin kali, Pi, buat kawin. Udah stop gak? Lanjut yuk, kemana yuk? Ayo. Bukan lagi. Udah kelar. Kita Muter sini kita jalan. jalan-jalan ke tengah jalan yuk. Kita ke jalan. Dan akhirnya kita jalan-jalan mengunjungi ITDC yang ada di Nusa Dua. Nusa Dua. Nusa Dua. Gak usah pegang-pegang. Om Indro mana? Om Indro kanan. Lah, Om Indro. Lah. Tapi enak banget ya. Kalau enak banget. gue bilang sih, gue seneng banget ya. Ini kita diberi kesempatan untuk promo, kita diberi kesempatan untuk gabung sama mereka, kita diberi kesempatan motoran. Iya, Apalagi bangsa kayak orang kayak gue yang agak-agak udah jarang motoran, sekarang dikasih, udah senengnya minta ampun gue. Tapi jujur, keren banget lihat Pak Denek motor polisi itu ya. Mantep Emang banget dudukannya tuh. tuh udah Kayak pas. mantep banget Dapet gitu. banget dudukannya gitu, Pak pas. De. Dapet Tapi ya banget. bener ya, ini jujur, ini kita promo warkop pertama loh bareng The Dudas. Iya betul. Iya. Dari ya memang. semua ini promo kita, ini baru yang Ini pertama baru kali yang kita pertama. jalan. Berlima ini bisa nih. Yo, berlima. Ke sini ya, gua tengah sini ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Om Indro. Om. Nah, yuk. Maju, Kakak Tora. Dapat ya? Ya elah, jadi pakai mogok lagi. Wah, cekating. Hari pertama nih. Oke nih. Gimana hari pertama tadi gimana? Oh, Hari Dono. pertama kita nih. Itu main suling ya? Gila lu Don. Aduh. Nih kita hari pertama di Bali ya, jadi menyenangkan sekali ya. Seperti biasa Bali selalu menyenangkan buat kita. Oh pasti dong Always Bali. good to be back, bro. Apalagi Always. sekarang kita ada di Nusa Dua. Nusa Dua. Bali Collection. Ini Tadi- Bali Collection apa sih? Tuh. Nah, ini ada. Gua Harus mewakili makanya netizen yang nggak riset. tahu. Ini jadi Nusa Dua yang kawasan ini semua ini di bawah naungannya Injerni. Iya. Loh ini kan waktu itu kita pernah kan ke Mandalika. Oh iya, kalau itu masih iya. semua. Yang ini gua belum tahu. Kita ke Labuan Bajo yang Golomori, inget Injer gak? nih berarti identik dengan Pak Troy dong. Pak Troy mana? Pak Troy? Itu dia Pak Ada Pak Troy. Troy nggak? Pak Troy. Gua kangen banget sama Pak Troy Nah, asli. katanya Pak Troy akan datang ke sini. Oke. Tiap hari gua WhatsApp-an sama dia. Kata Pak Troy, enggak dia malas sama lu. Oh, bukan Troy yang itu kali ya? Troy Martin kali. Aduh nyebur ah. Mau jangan kemana? dulu. Mana nih kita mau ngapain sekarang nih? Baju lu Ngapain? lucu banget sih. Baju lu lucu Kan banget. baju di film begini. Jadi Ayo dong. Jelasin, gua nggak tahu nih soalnya nih. nah, jadi yang jelasin juga jangan gua Jangan mendingan kita langsung lah, aja. jangan kita, karena Sebentar kita gua juga- telepon dulu ya. Siapa yang tahu? Coba. Halo. Oh. Oke. Udah tahu. Ada di Pak Troy, kita ada di Pak Troy di sini. Iya. Pasti udah tahu kita di sini Sama rame. Pak Fajar ya? Oke. Bilangin Ariel, nanyain Ariel nggak ngerti gitu. Ada nggak ngerti katanya. Makanya kawin di Bali. Oke. Iya. Nanti Pak Troy yang Gua mau ngebales nggak bisa. Pak Troy mau Fajar mau ke sini. Pak Troy Fajar sama Set Boy. Fajar ada. Bukan Fajar Set Boy. Ada, bukan Fajar Set Boy. Bukan. Ayo kita kan ketemu Pak Troy, kangen banget gua sama Pak Troy. Iya, kita cari dah. Ini tuh turis Semarangnya, bro. Banyak restoran, banyak toko-toko, butik-butik. Mungkin Pak Troy sama Pak Fajar nih. Biar Pak Fajar yang jelasin. Nah, ini Pak Fajar. Ini Oke. di
Dirut yang di sini Pak Fajar sehat ya. Halo. Barang ketemu kita di Mandalika. Mandalika sama Pak Fajar juga. Ariel baru tahu. Pak Fajar, saya tuh belum tahu ini Di Nusa Dua, di Nusa Dua ada Nah. Injourney. Jadi pertama-tama saya sampaikan selamat datang. Ya, oh, terima kasih. Udas -1 Yes. di Nusa Dua dan Nusa Dua. Jadi ini punyanya yang punya area 350 hektar ini adalah Injourney Tourism Development Oh, Corporation. Injourney Tourism Development yang ada di Nusa Dua. Ya, jadi Tapi ini ITDC. masuk KEK nggak kalau ini? Ini tidak masuk KEK, tapi pertama kali dibangun tahun 73. Udah lama. 53 Sumur tahun. desa ya? Iya. Jadi ada yang KEK sama KEK, Injourney, betul. ada yang non KEK juga sama Injourney. Yang non Ya. KEK-nya di sini salah satunya. Yang non KEK di sini, yang KEK ada di Mandalika. Di Mandalika. Satu lagi di Golomori. Golomori Iya, kita Golomori datang. benar, ya, benar, benar. Mandalika kita udah datang. Ya, jadi sebagus ini nih dari tahun berapa? Sambil jalan dong Mas, Jadi nggak dibangun. apa-apa, takut panas banget Daerah sih. ini dibangun pada tahun 1973, zamannya Pak Yop Ave. Oh, itu pertama. Nah, Jadi dulu direnovasi, ya dibangun Menpar lagi. Postel era presiden. Nusa Dua ini dibangun menjadi premium destination untuk menciptakan pariwisata yang harga tanahnya cepat naik dan cepat menjadi crowd puller, itu harus premium destination. Ini keren banget Nah, nih, Bali Collection. ini Ini salah satunya kenapa premium? Satu hotelnya bagus-bagus. Oh, di sini. Pantainya bagus-bagus. oh ini langsung Nah. beachfront. Pantainya pasti bagus-bagus dan private, sehingga itulah yang dinamakan premium. Orang datang ke sini itu pengennya apa? Satu adalah leisure, business dan leisure. Jadi datang, kemudian mereka juga selain stay, mereka melakukan bisnis. Kita punya BNDCC. Nah, kemudian kita juga biar nggak kemana-mana untuk beli makanan, Semua kemudian komplit beli di sini UMKM, ya. semua komplit disediakanlah ini Bali Collection di tengah. Untuk sewanya gimana? Nah, sewanya kami memberikan kesempatan kepada para tenant 350 hektar itu ada 32 hotel Ya. plus Bali Collection retail area ini mereka sewa 30 tahun plus 20 tahun. Oh. Jangka panjang. Jadi kita pemilik area Ini landlord. kayak BOT gitu. Mirip-mirip kira-kira ya. BOT. Mirip-mirip BOT gitu. Yang hotel ya. Tapi kayaknya ini memang bukan cuma turis lokal aja ya. Tapi benar-benar turis, saya lihat bule-bule Dan benar-benar kelasnya asik. tentunya lebih premium. Kelas B lah ya, BC Nah, di sini ya, B kelihatan. plus ya. Pak Fajar ini pertama kali dibangun apakah memang sudah sebagus ini atau Bagus. lagi? Oh, iya, iya. Apakah sudah sebagus ini atau memang direnovasi lagi akhirnya Ya. diperbagus lagi? Pasti ada Ini proses. renovasi nih. Ya, prosesnya adalah pertama kali nggak langsung sehijau ini. Oke. Orang datang ke Nusa Dua pasti tenang karena apa? Private ya. Kemudian hijau, dan ini kita bangun pertama kali. Ya pasti mereka bertahap. Tadinya UMKM, tapi kita minta untuk menjadikan kelasnya juga sesuai premium kelas. Tapi tempatnya memang premium banget sih, menyenangkan Bagus banget ya. Tapi ini tempatnya asik apalagi kalau sore-sore ya. Nah sore-sore Habis itu ngopi udah di belanja sini, langsung ke pantai. dengerin musik. Nah. Pak Muhammad, ini kan kalau misalnya Bukan, bukan. Sorry, maaf, Pak. Aman. Ya, Oh, maaf, Pak. Oh, Caimin. Bukan. Pernah saya datang ke hotel, Bisa nggak? disalamin banyak orang. Kenapa? Pak Imin. Nah, benar kan? Terima kasih juga buat Pak Fajar. Beliau ada PLT di rootnya ITDC. Itu di sini ya. Oh, pantesan dia tahu semua kan? Gua nggak tahu apa-apa ya kemarin ya. Gua tanyain. Dia tahu semua. Kok dia tahu? Oh, ternyata di rootnya. PLT di root. Jadi Pak Fajar tahu semuanya. Barang-barangnya Aja sendiri, Pak, dijaket. ini kan misalnya dengan UMKM tradisional, misalnya kayak di Bali kan banyak ya, Pak ya? Betul. Dibandingkan itu harganya gimana, Pak? Tentunya ya harganya sih hampir mirip. Oh. Lagi serius ini bercanda mulu nih orang nih. Pak. Harganya mirip-mirip, hanya memang mereka kita kurasi dengan kualitas yang lebih tinggi. Tentunya ya pasti harganya sedikit lebih premium tadi. Saya bicara premium. Ya. Dan mungkin juga dipilihin juga ya, Pak ya? Betul, barang-barangnya. kurasinya harus bagus. Kurasi ya, ya. Bali Collection, di mana Bali Collection itu banyak banget, alhamdulillah mempekerjakan juga teman-teman pekerja seni. Dikumpulin di sini semua ya. juga. Rapi kan kadang-kadang tuh kalau kita ke satu tempat wisata terus kayak bingung. Ini di sana, ini di sini, itu tuh Ini rapi. dikumpulin semua rapi. Itulah enak hebatnya buat dilihat. ITDC. Nah, ini ada apa nih Pak di sini Pak Fajar? handicraft yang ada di sini, jadi berbagai macam karya UMKM. Ini namanya Sawelas Nusantara. Jadi Sawelas itu kan 11 kali ya. Saya juga nggak tahu bahasa Ada Balinya. es krimnya enak ya kayaknya ya. Bahasa Jawa juga solas, Pak. Ada vanilla ada nggak? Iya, boleh ya vanilla ya.
Jadi seniman-seniman ini lokal. seniman lokal, tapi kan kita tahu bahwa Oh ini ya tuh, ini tuh. seniman lokal di Bali ini kelasnya beda. Ukiran-ukirannya juga beda. Udah diekspor-ekspor juga ya? Terkurasi. Oh, jadi di sini tradisional juga udah ada tuh. Ya. Sawelas Jadi, Nusantara. Sawelas Nusantara. Tuh dipahat langsung guys. Nah, kita boleh menyaksikan dulu ada Pak GM. Pak GM, silakan. apa? Silakan. Kita lihat ini Ya, silakan. langsung dipakai. Coba ya, kita Pak lihat ya. JM. Permisi. Halo beli. Permisi beli. Kalau orang tua manggilnya tetap beli juga? Iya, Pak. Oh, Bapak. Pak ya? Halo Pak. Wah, Oh, kalau beli kakak. keren. Lagi bikin apa Halo kalau Pak, boleh maaf. tahu, Pak? Salim dulu. Pak sehat Pak, maaf Pak saya lagi. Tapi kayak realis banget ya Pak, masa kayak beneran ya Pak ya? Bukan, itu kakinya. Yang mana sih? Ini. Oh ya, ini sorry, maaf Pak. Ya. Ini bagus banget ya Pak ya. Ini berapa lama Pak kalau buat kayak gini Pak? Satu karya? 3 hari. Wow. Bagus, sorry Pak, boleh lihat ya Pak, maaf hasil karyanya Pak. Wow, lihat deh. Keren banget. Bagus banget. Ini pekerja seni yang harus kita support. Ini belum dihalusin ya Pak ya? Nanti di furnish lagi ya? Wow. Beli Des. Tanya harganya berapa Des? Kalau dijual harganya berapa Pak? Biasanya. Oh bukan, Bapak, saya beli berapa? Bukan saya, itu karyanya dong Mas. Karyanya berapa? Oh, ukuran segini 500 ribuan. Saya beli Pak, tenang aja. Mupri, tolong Mup. Nah, itu asistennya Rapi. Ya, tolonglah. Nah, di sini nih Sawelas Nusantara. Ini daerah art seni di mana pengunjung Bali Collection nanti bisa merasakan langsung nih. Jadi kayak Mas Desta ngeliat bapaknya langsung memahat. Ya. Kemudian ada yang melukis, juga ada yang nenun. Jadi Langsung dilihatin prosesnya betul. gitu ya. Wow. Kerasa rohnya gitu ya. Di sini memang kita memberdayakan UMKM. Oke. Jadi ada kurang lebih sekitar 60 UMKM di sini, di mana pengunjung Bali Collection bisa merasakan bagaimana sih pekerja seni, art, dan budaya Bali ada di sini. Nanti kalau mau dilukis silakan. Jadi ini tradisional juga benar-benar diberdayakan. Harus. Bagus banget, terima kasih loh. Semoga ilmu Pak Witarsa juga bisa diteruskan oleh generasi muda Pak ya. Biar jangan punah, itu dia. Hal seperti ini kan juga anak-anak muda itu perlu kayak gini-gini nih, bikin karya gini. Jangan sampai punah, ini dia. Terima kasih Des. Ya, saya kebetulan UKP. Oh, keren. Ya. Udah kita lihat sebelah nih. Tuh ada apa tuh? Nah, halo Bu. Sama-sama Pak. Thank you Pak Witarsa, thank you ya Pak. Thank you. Pak. Wah, Senang bisa kenal. Iya. ini apa Pak? Namanya tenun nih. Makasih ya, Pak ya. Ini tenun, songket. Loh, kok Desta udah jadi tuh? Mana? Itu kanan. Ini anjing. Gua hajar lu. Ini lagi nenun songket. Oh, songket. Malu saya. Hasil jadinya yang mana? Yang di belakang. Oh, ini. Oh, ini. Yang di atas. Desa. Ya. Belum ya? Ini bagus ini, songket jadi gini. Ya. Dijual berapa harganya? Kalau yang kecil dari 2 juta sampai 3 juta setengah. Oh, prosesnya berapa lama, Ge? 3 minggu aja. 3 minggu. Wow. Kalau bedanya dengan kan tenunan banyak ya, Ge ya. Kalau yang di sini tuh yang di Bali, itu bedanya apa dengan tenunan di daerah lain? Mungkin dari Motif ya? motifnya. Oh, bagus nih. Cara Ih, keren loh, Din. bahannya juga Ya. beda. Oh, bahannya beda. Pak, ngelukis sebesar ini berapa lama Pak? Seminggu. Oh, Pak, sebenarnya yang jago lukis itu ini. Saya juga belajar kan, saya di KJ. Boleh nggak kolaborasi ada lukisan Desta satu isi kecil? Boleh nanti. Ini udah disiapin tapi. Oh ini Des. Ini buat Desta. Des. Ya. apa nenun ya? Nenun, melukis, mahat. lukis. Dan kita dilukisin tuh di Das Minus One. Iya dilukisin. Dan Desa juga melukis. Iya. Desa melelang. Lelang lukisannya. ya, lelang. Desa melelang lukisannya. Siapa yang nggak mau beli? Terima kasih. Oke. Siapa yang mau beli maksudnya? Silakan. Nanti kita akan sumbangkan ke para teman-teman pekerja seni yang ada di Bali. Di situ. Ini bagus loh dia, Pak Fajar. Dan Desa hari ini perpisahan kita farewell karena dia akan kerja di sini untuk Enggak gitu. untuk Untuk main sini. Ya, betul. Animasi. Itu apa? Bersinar dia. Oh, dia bersinar. Dan ini akan gambar di bawahnya tulisannya in memoriam. Mati Nah, dong ini, gua. bukan, ini Mati memori dong kita gua. bersama-sama hari Lu ngomong ini. sembarang amur tadi lu ya. Des. Desta. Duda. -1. Duda 5 tahun, ya. Terus, iya. Desta. Jadi oke, kita akan lelang lukisan ini.
silakan hubungi di Bali Collection ya. Kita taruh sini aja ya. Ya, silakan. Siapa yang mau fansnya Desta? Nggak ada yang ngefans ya? Oke, nggak jadi ya. Nggak jadi ya. Nggak, siapa yang mau mengapresiasi dengan harga terbaik? Nanti hasilnya akan kita sumbangkan ke kawan-kawan para pekerja seni yang ada di sini. Terima kasih hospitality-nya juga Pak Fajar. Bagus, kalau gue bilang sih bagus banget. Jadi ada merek luar, ada merek yang kita punya, tapi kelihatannya tuh kayak setara gitu. Iya. Satu kelas. Top mantap itu one stop holiday kalau ke Nusa Dua tuh. Semuanya ada. Oke, habis ini kita ke Dev dan Show. Apa itu? Ada tarian-tarian kan Pak Fajar? Pertunjukan. Ada. Pertunjukan? Pertunjukan. Tarian tradisional, Pak? Campuran tradisional dan modern. Kamu Karena mikirnya tari apa? Seperti di London. Hah? Udah nyampe sana. Kayak teatrikal gitu, Pak? Theatrical. Oh, teatrikal. Oke. Musikal dan teatrikal. Wah. Sampai sana ya, Pak. Ini ada Dev dan Show. Halo, Mister. Mister Philip, luar biasa. Bukan. Jeffrey, Pak. Pak Jeffrey. Pak Jetli. Halo, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Jeffrey. Mas Jeffrey udah dari berapa lama ini? 15 tahun. Udah 15 tahun, gila. Dev dan itu apa sih judul acaranya? Apa artinya? Artinya anugerah dari Tuhan, Pak. Oh, Karena bahasa bahasa apa? Indonesia, Sanskerta. Sanskerta Dev dan. Kita Dev ke dan Show. Dev dan Show. Dev dan Show ini kita ketemu sama seniman-seniman, para penari-penari, banyak banget dia mempersiapkan kalau mau show itu pakai make up-nya benar-benar aja sejam total. lebih ya. Ini tim dancer kami. Halo Di sini semua. make up prepare untuk Semangat ya semuanya ya, luar biasa. Tadi saya sudah nonton, itu keren banget. Bagus banget. Belum mulai. Ini kan lagi siap-siap. Lagi siap-siap. Bukan. Ini persiapan. Ini yang asli Bali yang berapa orang? Coba. Oh, banyak. Tadi ada dari Jogja juga ya? Jogja. Ada lagi? Reza Arab, ada Reza Arab. Aduh. Guys, ada Reza Arab. Reza Arab, Mas. Maraton. Dan mereka ada pertunjukan seminggu itu 4 kali tiap jam 8 malam. Jujur gue baru tahu ada. Gue baru tahu. Dan keren banget. Itu yang gue mau bilang. Gue tuh kayak ngapain aja selama ini gue ke Bali ya? Iya. Kok banyak yang gue nggak tahu ya, bagus-bagus. Taunya kan pantai bule gitu. Enggak, Bikini pantai aja. gitu kan. Pantai. Nah, kita sambil nunggu 1 jam mereka bersiap-siap, gimana kalau kita ngobrol di panggung? Sama siapa? Loh, nanti kita ada spesial. Apa sih? Apa sih? Surprise. Apa? Nanti Apa? mantan-mantan lu akan datang. Pijitnya enak ya? Pijit apa? Guys, udah deh, kita udah nggak usah bercanda. Lihat nggak? Ini panggung besar. Gila Kita banget. dikasih kesempatan untuk tampil di sini. Kita ngobrol-ngobrol dengan penonton semua di sini luar biasa. Halo. Tribun, woi. Gokil. Kita kalau ngomongin panggung segede gini, Warkop panggung apa yang belum pernah dicoba-coba? Wah. Dari radio. Legenda. Dengan radio tuh apa dulu Prambors dulu ya? Prambors. Tahun berapa? Kita mulai kalau warkopnya dari tahun 73. 73 itu masih Budi lahir Wahil, Kasino Menanu. 74 75 itu masuk Dono. 76 masuk saya. Oh, Om Indro paling terakhir. Ya, tapi saya udah langsung juga gantiin Mas Dono. Kalau di panggung itu Nanu, Kasino, Dono. Tapi ketika saya masuk, saya disuruh langsung gantiin Dono. Jadi saya langsung di panggung. Minggu pertama saya udah langsung di panggung sama Mas Kasino, Nanu, saya. Pade ada mindernya nggak Pade? Pade kan beda berapa 8 tahun dibanding. Gue kasih tahu ya, Paling muda. ini fakta yang gue udah tahu dari Pak Ade. Pak Ade ini dianggapnya sebagai anak bungsu atau anak kayak anak kecil ya Pak Ade ya? Iya. Di Prambors, saya kan memang asli Prambors. Prambors itu kan RT. Iya. Nah, Prambanan. kadang-kadang dulunya pertamanya, kadang-kadang kalau misalnya ada Mas Dono doang atau Mas Nano apa segala, saya disuruh bantuin. Saya dikenal suka ngocol di sana. Prambanan, Borobudur, Prambanan, Bendut, Dan sekitarnya. dan sekitarnya. Ya, karena ada sebagian depannya Borobudur. RCM ya? Ya. Sebelahnya ya. Tapi ini hal yang menarik juga, kan gue sekarang berperan sebagai almarhum Dono. Gua perjalanan gue juga dari Prambors, sama persis. Gua hampir 14 tahun di Prambors dan akhirnya ya itu bisa memerankannya suatu hal yang luar biasa banget buat gue. Iya, kalau saya di warkopnya dari tahun 76 sampai 86. 10 tahun. Usia berapa tuh, Pak De? 86 dari 17 tahun gua. Gua 86 kami ganti jadi warkop DKI.
Wah, Pak De Indro itu menurut saya beliau legend lah. Selalu humble, selalu ke junior juga, selalu membagi pengalamannya. Juga kadang juga mengingatkan nostalgia beliau bersama almarhum Dono. Dan kalau lu lihat kan gua diem terus tuh pas lagi acara. Almarhum Mas Dono, almarhum Kasino, aduh. Kayak ternyata banyak yang belum diomongin yang kita Yang kita nggak tahu ya. Iya. Ada satu fakta yang juga menarik, ini sebetulnya mengharukan nih, kayak misalnya dulu Om Dono sama Om Kasino sempet nggak ngobrol selama 3 tahun ya. Wih, baru tau, lu baru tau. Tapi kan sama, sebenarnya lu juga nggak suka sama Vino Matora. Waktu itu lu ngomong sama gua, gua males sama Loh, ya itu emang udah pada tahu juga kok. Enggak, bukan maksudnya mereka. Jadi kalau ngobrol itu perantaranya melalui Pak De Indro. Coba ceritain Pak De gimana Pak De? Kalau banyak orang enggak, banyak orang dia ngobrol-ngobrol aja. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada orang gitu, kita lagi ngobrol bertiga. Gengsi-gengsiannya udah mulai. Misalnya nih, ini Dono, ini Kasino gitu. Kasih tahu Gue deh. di tengah, gue pasti harus di tengah. Jadi nanti Kasino ngomong ke Dono, tapi mukanya ke gue gitu. Ya, terus gue nengok ke sono. Dia ngomong juga ke gue. Berarti kayak Padahal ke Kasino. lu kasih tahu tuh draw. Iya. Nah, yang seru kalau telepon. Kenapa? Dulu kan nggak ada handphone. Nah, kalau telepon nggak ada, apalagi WA calling itu kan mana ada. Itu pulsa gue paling banyak ya. Dono misalnya, nanti Dono bilangin Dono ya. Bilang, gua kalau dibilang Dono Pak De. Iya. Bilangin Pak De lo ya, nanti pas gua masuk kayak gini-gini, timpah begini-begini ya. Iya, gua telepon Dono. Pak De, itu katanya Mas Kasino begini. Oh jangan, mendingan Kasino dulu keluar gini. Gitu. Kalau boleh tahu, triggernya apa Pak De? Sifat. Mas Kasino tuh manajerial banget ya, bosi lah. Dia yang ngatur semua strategi segala. Nah kalau Dono kreatif tapi nggak bisa dicegah. Maksud kayak Kasino, lu jangan habis-habisin di sini. Kita masih panjang jalannya, jangan dihabisin. Lu mau ini, mau itu, mau itu. Tenang aja. Oh, tapi Pak De, ini ada juga cerita mengharukan. Akhirnya mereka bisa berbaikan. Nah itu prosesnya itu mengharukan sekali, gimana Pak De? Jadi kita kan walaupun ribut tapi kita suka nongkrong. Ya. Nah kita nongkrong kalau depan umum kan nggak mau kelihatan ya berdua ribut kan. Di depan umum kayak gitu. Terus akhirnya ya gua ngomong, kita itu kayaknya munafik ya. Kita kayaknya moralis banget, tapi lu berdua gini, nggak mendingan bubar aja. Wah. Gitu gua ngomong gitu, nggak enak. Terus? Itu Kasino kan temperamen. Ini bertiga doang berarti ya? Iya, temperamen Kasino. Ini gue gara-garanya sebetulnya nggak apa-apa, gue seneng aja dia gini. Tapi kan gue bilang ditabung, ditahan-tahan gini. Ya aku juga gini. Pokoknya ngomongnya ada debat ya? 1 jam deh gitu. Udah debat. Akhirnya ketemu terus saling memaafkan ya udah. Siapa yang minta maaf duluan Pak De? Pak De. Enggak, Kasino. Oh iya? Kasino. Padahal kalau kita lihat gengsinya cukup tinggi ya Pak De? Iya. Kasino minta maaf. Udah terus Dono, ya gue juga minta maaf ya, gue gini. Gua cuma ngeliat kayak gitu, gua jadi nangis kebawa. pasti. Kita nangis sama-sama gitu, kita pelukan kayak gitu. Itu jam 3 lah, jam 2, jam 3 pagi. Di Pasar Seni. Kita selalu nongkrong ada di situ namanya Seroto Sokaraja gitu. Kita gitu. Gua sempat celingak, orang kalau ngelihat disangkain kita homo. Sangat berharga. Top. Om Indro soalnya kan juga nggak jauh-jauh beda tuh. Maksudnya abis bokap gue, eranya bokap, abis itu nggak lama kan langsung warkop tuh. Jadi emang ngerasa deket. Gue dulu nonton warkop DKI itu di bioskop gue bro. Oh gue di TV, gue masih kecil di TV. Gue udah ke bioskop. Gue di bioskop tapi gue masih di Aceh waktu itu. Gue di TV sih. Kayak sekarang, dari mengidolakan terus bisa touring bareng, bisa kerja bareng juga. Dan dimainkan sama Tora juga sangat apik ya. Lucu banget mereka berdua tuh. Soalnya Om Indo tuh lahir 8 Mei, Tora 10 Mei. Jadi Taurus kayaknya mirip-mirip gitu. Iya. Tapi kalau tadi kan cerita tentang Om Indro, almarhum Kasino, almarhum Om Dono. Tapi kalau Vina ini nggak ngebedain lu ya. Dulu kan pertama kali di remake meledak itu kan ada Vino, ada Tora, ada Abimana. Iya. Nah, Abimana sama Desta nggak ngebandingin nggak apa. Bagaimana menurut lu? Ya pasti kan setiap orang ada kekurangan, ada kelebihan. Menurut lu kehadiran ini Vincent bagaimana? Nggak ada. Saya udah emang disimpan banget dari lama, Tora mau ceritain. Waktu dipilih Desta, gue tuh mikir, wah Desta ini secara watak tuh sangat Kasino sekali. Desta tuh bukan Dono gitu. Alfa. Alfa, dia tuh Alfa.
Dia tuh nganggap gue pertama tuh kayak dasarnya bakal princess banget nih. Oh iya. Ya, dianggapnya karena ribet lah. Iya, gue semua capek banget kalau capek syutingnya. Karena syuting Warkop tuh capek gitu kan. Nah kalau misalnya ada yang princess gitu, makin capek banget kita nih jadinya kan. Tapi ternyata enggak. Akhirnya begitu dipakai giginya itu, menjadi. Gua ada satu, kalau dimasukin behind the scene-nya tuh, gua ada satu lagi adegan ngeliat mukanya ketawa. Muka lo Don, gue bilang gitu. Karena tiba-tiba mukanya jadi Om Dono beneran. Berarti punya ciri khas sendiri, bukan membandingkan, tapi Iya, Abimana juga bisa menampilkan dengan ciri khasnya sendiri. Gini, kalau dari gua bukan pembelaan, tapi lebih gini. Sekali lagi kan Om Indro selalu bilang, ini kita tuh melestarikan, bukan menduplikasi. Jadi siapapun yang memainkan gitu ya, itu kan melestarikan Warkop. Udah intinya sih itu aja. Dan lu sampai izin kelunuan ke keluarganya. Iya, karena gua sampai ketemu. Gak usah ada foto kecilnya ada. Abimana aja dia izin. Oh iya. Gokil kan? Itu yang gua ditelepon Abimana. Gua hargai banget si gila ini gitu. Artinya kan kita Terus kan nggak tahu ya. Meneruskan. Biasanya kita melihat dia kayak orang gila kayak gitu. Si gila ini ngomong loh Abimana. Itu terharu. Gua sama Bi, gue izin ya. Gue jadi Dono di Warkop, gue bilang oh iya nggak apa-apa Des, orang gue juga lihat tuh mirip deh gitu. Thank you ya, lo kemana aja sih gitu. Tapi kalau Vino sendiri gimana Vin? Pertama kali? Sejujurnya gue nggak tahu akan bergabung lagi sama Warkop Reborn ini sih. Oh iya? Begitu pas dipanggil lagi untuk Warkop, itu kita ngerasa kayak dikocok ulang gitu loh. Mungkin belum tentu gue sama Tora lagi, mungkin Desta, siapa lagi. Cuman waktu itu kita sempat meeting sama keluarga ya Pak De. Iya. Sempat meeting sama keluarga, sama sama anak Om Kasino, sama anak Om Dono, dan ternyata justru dari pihak keluarga yang menentukan itu gitu. Karena yang pemegang hak kekayaan intelektual kan anak-anaknya kita. 7 anak itu dilempar ke itu. Jadi didatengin, terus kita pilih. Nah yang keluar memang nama dia semuanya. Gitu. Ada karakter dia gini melulu. Ininya ke belakang dulu. Nanti yang ininya ke belakang gitu. Dono kayak gitu, nggak percaya lihat. Iya loh. Oh, dia udah observasi dia. Karena gue nggak sempat ada penamaan karakter. Gitu. Gue akhirnya ngeditin semua video-video Warkop yang dulu. Akhirnya gue edit sendiri, tek, gue pelajarin. Gue yang terharu tuh ternyata dulu waktu Desta masih kecil sempat foto sama almarhum. Iya. Terus pas dia udah gede. Sama satu lagi nih. Dia kan, ya gue ngeliatnya dari kulit ya. Dia kan sembarangan banget. Ini 2 sebenarnya serius banget nih. Gue takut, gue ngomong sama dia sampai sempat gue bilang, ya ntar ini 2 serius banget. Tolong itu. Oh santai Pak De, santai gitu. Gue takut banget, takut nggak cocok nih ensemble-nya nih, kayak gitu. Nggak tahu. Oh dia lebih serius. Ini di Duda saya paling ribet dia. Maksudnya ribet dalam arti kata detail. Pak, jadi kita kebantu sih. Ini film, setiap shot, setiap take ngobrol dulu nih bertiga. Nah ini kan trailer udah keluar. Ya. Trailer udah keluar. Nah ini garis besar ceritanya tentang apa? Benar-benar viewer baru? Sinopsisnya sebetulnya secara benang merah tuh yang nulis tuh Bajong namanya. Bajong tuh penulis film Pimak. Film Pimak dulu Pimak. Kita pernah nonton film Pimak yang lumayan juga dong. Dia nulis. Itu kan Kang Mak. Oh Kang Mak. Kan itu dibuat versi Indonesianya. Oh itu Andre ya? Pimak siapa mana? Falcon juga kan? Akhirnya dikulik lagi di Indonesia, terus jadilah film ini. Ceritanya itu tentang 3 pemuda yang pingin viral sih sebetulnya. Pingin cari kerja. Yang cari kerjaan. Iya. Dipecat. Ya udah nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia pingin. Kalau viral kan jalan pintas lah ibaratnya gitu ya. Itu karena jalan untuk mendapatkan duit. Karena ini kan relate dengan anak-anak sekarang. Benar. Dengan dunia digital sekarang. Semua bisa jadi content creator loh sekarang. Iya. Semua bisa buat viral, semua bisa buat apa, tapi tergantung caranya gimana. Nah inilah yang menarik dari sini. Konfliknya tuh dari situ gitu. Kita datang ke sebuah tempat, kita nyari sampai segitunya, dan akhirnya ya nanti endingnya kita lihat seperti apa. Sinopsisnya seperti itu. Jadi akan jadi 1 film apa 2 film? Satu aja. Kalau Vino gimana Vin? Apa tuh? Menurut lu? Apa yang mau lu bocorin dikit supaya orang tuh kayaknya penasaran dengan yang comebacknya lu, Tora dan Desta? Sebetulnya film ini kita mau balikin lagi ke Warkop, tradisi Warkop dulu sih. Ya. Jadi kalau misalnya beberapa orang yang udah nonton filmnya, mereka bilang, nah ini baru Warkop. Itu kalau kita ngomong gitu kan. Nah ini baru Warkop. Gitu. Bukan yang sebelum-sebelumnya nggak Warkop, cuman mungkin buat mereka ada sesuatu yang misalnya kayak gini.
Mereka pengen lihat lagi Warkop trio yang kesusahan di kos-kosan, di kontrakan, nyari duit gitu. Fight untuk bisa eksis gitu. Nah ini kita mau balik ke situ lagi, tapi memang ada pengembangan cerita. Nah pengembangan cerita itu sesuai dengan apa yang kita rasain sekarang di Indonesia. Oke. Persaingan di era digital. Lebih relate gitu ya. Terus ada tema-tema yang menurut gue orang juga suka, urban legend dan horor-horornya itu orang suka gitu. Itu kita paduin. Yang tambahin Pak De? Yes? Ini sesuatu yang klasik. Tapi klasik. Balik ke Warkop zaman dulu, tapi dengan dunia yang mungkin anak-anak Gen Z, bisa nikmatin juga ya. Sutradaranya? Erwin Novianto. Ini juga harus kredit buat dia. Dia sangat keren. Mas Erwin orang yang sangat terbuka profesional. banget untuk discuss. Dia oke banget Mas Erwin. Inovasi juga luar biasa banget. Dia orangnya oke. Top banget. Kita ada konsultan komedinya ada 2 orang kita di sini si Dani Beler sama Beler. Jadi sebetulnya itu sebetulnya request. Gua kan memang waktu awal kita pertama baca skripnya mungkin ada kayaknya bisa ditambahin lagi deh gitu. Gua kepikiran siapa? Gua punya ide. Pak, gimana kalau masukin Diki Divi? Menurut gua komedinya masuk nih di Warkop. Nah, kalau dari Pak De masukin Dani Beler ya. Dani Beler. Ngerti banget sama Warkop, jadi akhirnya mereka ikutan join di sini gitu. Ya buat aku kayak gini. Semua kita ketika ada ada usaha yang bukan main untuk mensukseskan film ini, aku merasa appreciate banget. Dan aku merasa bahwa mereka benar-benar berbuat untuk kami, bukan hanya untuk gua tapi untuk Mas Dono, Mas Kasino. Jadi gua cuman berpikir mudah-mudahan Mas Dono, Mas Kasino ngelihat ini dan mudah-mudahan mereka di atas sana ketawa ngelihat ini, bahagia ngelihat ini. Makanya gua terima kasih untuk Tora, untuk Vino, untuk Desta, terima kasih banget. Dan gua kepengen nggak berhenti cuman di sinilah, gitu. Jadi kita udah mempersiapkan Pak De. Iya. Dono, Kasino yang baru. Saya nggak berani. Ayo Pak De. Ini aja udah berat ya. Kita cuma mau bilang, kita tuh cinta banget sama Pak De. Kita cinta Warkop. Pokoknya Apalagi kita nontonnya sama. I want to see what's more inside this magic chest. Yeah, let's do that. Dev dan Show. Itu silakan kalian datang, itu ada di Nusa Dua ya. Support teman-teman para pekerja seni itu bukan cuma mereka yang dari Bali aja, tapi juga ada yang dari Jogja, dari Bandung, Wah, mereka benar-benar totalitas. Dan tempatnya bagus loh. Tempatnya bagus, keren banget. Ada Keren airnya, nggak kalah lah sama Cirque du Soleil. Iya benar, biasanya kan gitu. Dan kayak teater gitu Iya, ya. benar. Tempat duduknya benar-benar. Dan bukan bule aja sih yang datang ke situ, harusnya kita orang-orang Indonesia dari luar Bali silakan harus datang ke situ. Dev dan Show.
Manara, kita sunset tapi nggak ada setnya ya. Nggak ada pesan set. Jadi tetap kita sunrise. setnya sambil makan. Oh, kita set di depan api dong. Itu seru. Kita ngobrol-ngobrol intimate. Aduh. Santai banget saya menikmati. Enak. Ya itu Lu lagi ngapain sih? Wah. Lagi nge-tag foto warkop. Iya, nanti ada foto lu postingan yang lucu. Ya. Mirip lu ya? Iya, mirip-mirip. Ya kan emang dia. Dari dulu ya. Tapi gimana Om Indro, Wah, demen Om banget. Vino? Gimana nih Dewan bersama seru Dewan? banget. Kita udah ke tempat-tempat yang kita ternyata ada di sini ya. Betul, nggak Kayak nyangka ke ya. Dan kita Bali nggak Collection pernah oke lah. nggak pernah kita sangka ada itu gitu loh. Kebetulan kan kita baju kita masih baju karakter nih. Kenapa lo ganti, Kas? Baju gua basah banget tadi. Repot Naik motor banget. basah. Tapi dulu Repot ulang tahun banget. perkawinan papa mama ke-10 kan kalau biasanya kalau ada perak, ada Ya. emas, Gold, emas, 10 kan bingung. jamrut. Apa nih 10? Dulu bokap jadi bisnis besi tua. Jadi ini perkawinan besi tua katanya. Itu masih ada almarhum Om Kasino datang. Oh iya? Iya ya. Aku foto-fotoin, aku masih SD, masih foto-foto minta tanda tangan semua. Karena Om Roy juga legend tuh pada. Oh, pernah kemarin waktu itu kita ke Udah Salatiga. Iya tuh. Oh ya? Sama Om Sama bokap lo motor. Om lo ada yang main motor. Om Chris. Iya. Ya itu sama Om Chris. Om Chris. Oh, tapi Jadi seru deh. Om Roy itu di Salatiga ya? Ya kan dia nyanyi Hare. Itu Chris Jamrut. Santo. Itu Chris Jamrut. Tapi kalau Kakak Tora sendiri gimana? Kan waktu itu susah minta izin sama Mbak Mika kan? Iya. Akhirnya sekarang setelah merasakan jalan sama kita baik kan? Baik ternyata dia malah sama Mika. Ya udah kamu terus aja di situ, nggak usah pulang-pulang gitu. Itu kan dia sayang sama gua. Yang penting transfer aja. Itu sarkas nih kayaknya. Itu sebel namanya kalau bahasa Indonesia. Gimana? Servis dari tim Rans gimana? Oke lah. Gokil banget deh, gokil. Makanannya enak banget ya. Wis. Enak Ini banget. servisnya malah melebihi. Iya, tuh. Cuman karena ini aja nih, karena memang kan kita kan lagi promo warkop ya, jadi dapat motornya yang kecil. Biasa kalau gua nonton si apa? Dudas. tuh Oke. motornya Nah kan di film warkop kita pakai motor Ya nanti kecil. kan bisa naik lagi bareng. Boleh. Kita sesuaikan Tapi izinnya dengan film gimana? dulu. Biasa Mana? kita naik motor yang lebih kecil lagi, motor Dendi. Udah pernah kita. Tapi ke puncak. Oh, waktu itu kita udah pernah kita pakai motor Monkey. Iya. Berempat. Berempat pakai Monkey. Lewatnya Pantura Jauh-jauh lagi. Jauh-jauh lagi. Jauh-jauh. Truk segala macam. Gue juga happy banget lah mereka mau join, mau jalan-jalan. Sekali lagi Dudas itu selalu memperkenalkan pariwisata, Betul. tempat-tempat yang mungkin orang-orang belum pada tahu. Nih ada kayak gini loh di Bali, di seluruh Indonesia. Itu baru ketahuan pas Dan nggak episode berhenti, ini. betul. Dan nggak berhenti sampai di sini, Tor. Iya. Pak Del, nanti Warkop X Duda kolaps nanti ke Labuan Bajo minggu depan. Enggak, cuma promo doang. Cuma ini doang. Enggak kayak gitu. Cuma satu doang. Soalnya gue dengar ada Afrika, ada. Itu katanya. Tadi ngomong-ngomong katanya ada. Kirain diajak. Kita iya. jadi gitu. Jadi katanya kita mau misalnya gue Tolong, gitu, Rapi. mau disuruh jadi chip di mana-mana, gue kata. Muncul terus. Amplopnya tarik aja lagi dah. Artinya kita memang cari hiburan dan menghibur. Iya. Tapi di balik cari hiburan dan menghibur itu ada guna kita. Satu, kita bisa tahu tempat-tempat yang wajib kita kunjungi. Di mana itu ilmu buat kita. Gitu. Dan persahabatan kita makin erat. Persahabatan Itu. betul. Nah, yang lebih penting lagi apa yang kita lihat di sini kita bagiin semua buat teman-teman di Indonesia. Itu, semua makanya itu kan? gue bilang. Berarti kita punya guna dan ini semua juga punya guna untuk kita semua gitu. Karena seni itu luas. Ada seni musik, ada seni tari, film juga kan seluas seni. Iya. Seni Air juga. aja ada. Ya itu air seni. Iya kan ada maksudnya Iya. kan. Ya, jadi seni itu. Jogetnya gue tahu lah gitu. Gimana? Tapi yang paling aku senang itu setiap kali kita datang, kayak tadi kan teman-teman kita para penari yang lokal Selalu disambut datang kita sama ya. Indro, Sambut itu kan dong. datangin Bangga. Ariel, Vino, Kita aja Desto, bangga, ya. mereka tuh kayak jadi tambah semangat, mereka kayak Iya. dapat harapan Selain baru. maksudnya kebanggaan juga mereka dapat spirit, dapat support, kayak berasa disupport bahwa ini nih Iya. Ya, untuk betul. memajukan kebudayaan itu luar biasa. Dan walaupun di Bali mereka Support narinya moral. tuh nggak cuma tarian Bali doang. Iya. Ada dari Papua, Ada ada dari, macam-macam. yang penting semua happy lah. Semua kita happy jalan- lah. Happy. Jadi hari ini happy. Nah, kita akan menginap juga di Hotel Meru. Meru itu asik banget. Ya, seru. Meru, lu belum pernah kan Hotel Meru? Nah, Hotel Meru itu juga kemarin mendapatkan The best hotel ya? The best hotel loh. The Oh best my hotel. god. Tapi breakfastnya aman nih. Aman. Lu nggak pulang duluan kan? Enggak, gua Lu nggak nggak pulang duluan. Nah, kita bingung sarapan nih. Enggak, gua nggak pulang duluan. Banyak kan soalnya nih, banyak kan? Iya, gue udah cerita-cerita dari dia soalnya. Mending lu makan di sini dulu deh sampai kenyang. Nah, kita berenam nih diskusi nih. Sarapan nggak besok ya? Enggak. Jadi kawasan di Meru itu
ada tempat buat apa? Cantik. Facial. Ya Klinik facial. gitu. Iya, kemarin di Sanur ada. Jadi oke lah, ini Meru ini bagus banget ya. Menara Beach Club makanannya enak banget. Enak di situ. Apalagi gue makan ada dagingnya, steaknya. Iya bener, gue kan lagi diet ya, jadi gue Ikannya makan juga enak. protein doang, gue makan daging doang, makan. tapi dagingnya enak banget. Jusnya juga enak, satenya Sate enak. wagyu sama aglio olio. Iya, olio. kayak spaghettinya gitu. Ya gue enak kalau banget. liburan sama Gembi memang suka ke sana. Manara itu enak banget dan bule Indonesia ini cukup Nyampur juga. Asik-asik. Manarai. Buat santai-santai. Bali. Tapi hari ini seru banget ya. Seru. Ya mudah-mudahan Seru lah. besok banyak cerita lagi. Nanti kita ceritain lagi keseruan kita besok. nih. Warkop DKI viralin Tapi- dong. Viralin dong. Tapi pasti nih kita doain buat Pak De Indro sehat terus Pak De. Oh, Pak De, sehat terus. Iya. Terima kasih. Kita kalau dengar Pak De misalnya lagi, aduh aku lagi enak banget, tuh gua sedih beneran. Gua ngerasa kayak, aduh Pak De jangan sampai, karena kita masih Indonesia masih butuh seorang Pak De Bohong Indro banget, Pak De, bohong untuk banget. menghibur masyarakat. Enggak, ini kalau kira-kira gua lempar. Mendingan dia Dipikir masa gua nggak bisa Pak De, mendingan jangan itu dilempar, dia dilempar ke situ tuh. Iya bener. Di api, ke apinya sekarang ke api nih. Iya. Jangan lah, ini bensin. Oke, kalau gitu kita ketemu besok di Day 2.